Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan juga semangat selalu ya. Nah, teman-teman, selamat datang kembali di kelas Managerial Accounting. Dan sekarang tanpa terasa kita sudah di sesi ke-12. Dan seperti biasa, hari ini saya akan membahas terlebih dahulu pemaparan singkat mengenai materinya yang telah saya upload di portal. Lalu kemudian saya lanjutkan dengan salah satu cara untuk mengerjakan latihan soal mengenai materi hari ini, serta nantinya saya akan membagikan bagaimana kira-kira task untuk minggu depan. Maksud saya untuk minggu ini, yang nantinya akan teman-teman kerjakan dan unggah di dalam portal ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke presentasinya ya, ke PPT-nya. Nah, hari ini untuk 1 minggu ke depan, kita akan pelajari mengenai segment reporting and decentralization. Dan pada dasarnya yang akan kita pelajari itu adalah mengenai konsep return on investment dan juga residual income. Seperti apakah itu dan bagaimana kaitannya dengan performa perusahaan, serta bagaimana kaitannya dengan keputusan manajerial yang harus dilakukan oleh perusahaan. Oke, kita sekarang langsung masuk ke dalam PPT-nya ya. Segment Reporting and Decentralization ini adalah di chapter ke-12 untuk buku Garrison. Kita nanti akan mempelajari mengenai materi yang ada di buku Garrison ya untuk minggu ini teman-teman. Oke, kita langsung ke learning objective kedua. Untuk learning objective pertama itu adalah mengenai bagaimana sih investment center, cost center, juga profit center di dalam perusahaan. Nah, nantinya teman-teman bisa pelajari sendiri dari materi yang sudah saya upload di dalam portal ya. Karena di dalam learning objective kedua itu adalah mengenai perhitungan return on investment atau ROI dan bagaimana perubahan di sales, expense, dan juga aset bisa mempengaruhi besarnya ROI. ROI seperti pada namanya yaitu return on investment berarti merupakan berapa sih tingkat imbal hasil dari investasi yang kita lakukan. Di mana tingkat imbal hasil ini diwakilkan dengan net operating income, sedangkan investasi yang perusahaan lakukan diwakilkan dengan average operating assets atau aset yang beroperasi secara rata-rata. Kemudian kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai net book value dengan gross cost. Kenapa? Karena biasanya yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah dengan menggunakan net book value dari depreciable asset untuk menghitung berapa sih sebenarnya rata-rata dari aset yang beroperasi. Jadi bukan dari biaya untuk mengambil atau mengakuisisi suatu aset ya, atau biaya perolehan suatu aset, tapi merupakan net book value-nya. Jadi biaya dalam perolehan aset tersebut dikurangi dengan depresiasi yang terakumulasi pada tahun atau periode berjalan. Sehingga net book value ini akan digunakan sebagai average operating assets-nya. Nah, di dalam ROI itu sebenarnya rumus utamanya adalah net operating income dibagi dengan average operating asset. Tapi kalau misalnya kita tidak mengetahui atau kita ingin melihat lebih jauh breakdown-nya itu seperti apa sih, kenapa bisa mendapatkan rumus seperti ini? Sebenarnya pada dasarnya ROI itu merupakan suatu hasil perkalian dari margin dengan turnover. Nah, margin ini merupakan adalah berapa presentasi pendapatan atau pendapatan bersih yang diterima oleh perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Sedangkan turnover itu adalah berapa banyak penjualan, ya ini pada khususnya ini merupakan sales turnover ya teman-teman ya, itu berapa banyak penjualan yang bisa dihasilkan dari operating asset rata-rata yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi ROI merupakan perkalian dari margin dengan turnover, dimana kalau kita kalikan salesnya bisa dicoret dan hasilnya adalah net operating income dibagi dengan average operating asset. Nah, lalu bagaimana caranya dong kalau kita mau meningkatkan ROI? Ada 3 cara, yaitu tadi kan ada sales dibagi average operating asset untuk turnover, sedangkan margin itu adalah net operating income dibagi dengan sales. Jadi pertama caranya adalah meningkatkan penjualan tentunya. Karena dengan demikian bilangnya akan menjadi lebih tinggi, sehingga hasilnya pun pendapatannya lebih tinggi dan akhirnya return on investment itu akan menjadi lebih tinggi. Yang kedua, mengurangi biaya. Ya, kalau misalnya kita bicara dalam konteks operasional perusahaan, ini bisa disebut sebagai efisiensi ya, efisiensi operasional perusahaan. Dan yang ketiga, ini merupakan tindakan yang bisa kita bilang kurang
kurang preferable ya, kurang dianjurkan, yaitu mengurangi aset. Kenapa kurang dianjurkan? Karena kalau misalnya kita mengurangi aset atau ada penjualan aset di sewaktu-waktu, itu bisa menjadi indikasi bagi para investor bahwa terdapat suatu masalah quote on quote di dalam bisnis sehingga diperlukan penjualan dari aset yang dimiliki. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan itu adalah dari diri sendiri, yaitu dengan mengurangi biaya. Yang kedua, meningkatkan penjualan, itu dengan promosi yang lebih giat atau R&D yang lebih bagus, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, itu adalah mengurangi aset yang dimiliki. Oke, bagaimana? Ini adalah contohnya dalam peningkatan ROI. Misalnya ya, ada Regal Company memiliki data-data awal seperti ini, yaitu net operating income sekian, average operating asset sekian, sampai dengan operating expense. Lalu kita hitung berapa sih sebenarnya ROI dari Regal Company. Ini bisa langsung net operating income dibagi dengan average operating assets ya. Atau kalau mau dengan cara breakdown, berarti bisa net operating income dibagi sales dulu, lalu dikalikan dengan sales dibagi dengan average operating assets. Dan hasilnya adalah 30.000 bagi 200.000, yaitu 15%. Ya, ROI-nya adalah 15% di awal. Lalu gimana cara kita meningkatkan ROI-nya? Misalnya, Regal manajer dari perusahaan Regal, berhasil meningkatkan penjualan menjadi 600.000. Sedangkan biaya operasi pun meningkat menjadi 558.000. Net operating income pun meningkat menjadi 42.000 dan tidak ada perubahan di operating asset. Sekarang berapakah ROI yang baru? Ternyata hasilnya setelah kita kalikan margin dengan turnover-nya adalah 21%. Jadi ada peningkatan ROI dari yang tadinya 15% menjadi 21%. Karena tadi ada peningkatan di sales dan juga walaupun ada peningkatan di expense atau biaya, tetapi tidak ada peningkatan di aset. Sehingga akhirnya secara rata-rata dia pun meningkat ROI-nya. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau misalnya nih ada perubahan di net operating income. Net operating income dia menjadi 40.000, meningkat 10.000, operating asetnya tetap, dan operating expense-nya pun menurun menjadi 460.000. Berapakah ROI-nya kali ini? ROI-nya kali ini menjadi 20%, yaitu dari 40.000 bagi dengan 200.000, 20%. Jadi meningkat dari 15% ke 20%. Jadi tadi di skenario pertama ketika ada peningkatan net income, ada peningkatan biaya, dan tidak ada penurunan aset, itu ada perubahan menjadi 21%. Lalu di sini kalau ada peningkatan net income, tapi tidak setinggi yang skenario pertama, dan ada penurunan biaya operasional, itu menjadi 20%. Jadi berbeda ya. Nah sekarang skenario ketiga adalah bagaimana kalau misalnya yang dikurangi itu adalah operating asset, tetapi tidak ada perubahan di sales maupun di operating expense. Jadi ini di salesnya tetap, operating expense tetap, net income pun demikian, tapi operating assetnya berkurang menjadi 180.000. Jadi berapa nih kira-kira ROI yang baru? Langsung aja kita bagi 30.000 dengan 180.000 ya teman-teman. Atau sama saja dengan 16,7%. Jadi lebih kecil ya dibandingkan dengan skenario pertama dan skenario kedua. Tapi pada dasarnya tetap meningkat. Nah sekarang coba kalau misalnya kita meningkatkan operating income, lalu meningkatkan operating expense, dan juga ada peningkatan sales serta peningkatan average operating asset. Apa yang akan terjadi? Kita bagi aja 50.000 dengan 230.000 dolar, yaitu meningkat dari 15% menjadi 21,8%. Atau dengan kata lain, dari 4 skenario yang sudah kita lakukan dari sejak awal, ini merupakan peningkatan yang tertinggi ya, yaitu dengan cara invest di dalam operating asset untuk meningkatkan penjualan menjadi lebih tinggi lagi, yaitu menjadi 50.000 dolar. Nah, gitu. Jadi kita bisa coba-coba satu persatu kalau misalnya peningkatannya di operating asset gimana, peningkatan di sales gimana, penurunan di operating expense gimana, dan nanti kita pilih manakah yang kira-kira memberikan hasil peningkatan yang paling tinggi di antara skenario-skenario yang telah dilakukan. Oke, kemudian tadi kita sudah
bahas bersama ya tentang return on investment. Nah, sekarang kita coba membahas mengenai residual income. Apa sih itu residual income? Dan apa sih efeknya bagi perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya itu seperti apa? Residual income itu merupakan suatu pengukuran lain dari kinerja suatu perusahaan. Nah, net operating income itu ada yang berada di atas dari minimum tingkat imbal hasil dari operating asetnya, atau bisa kita bilang berada di atas ROI yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu, residual income ini merupakan net operating income yang sebenarnya terjadi dikurangi dengan average operating asset dikali dengan minimum required rate of return. Gitu ya. Jadi minimum required rate of return berarti bisa dibilang minimum dari tingkat imbal rata-rata yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan menetapkan, oke, dari investasi kita minimal kita memiliki 20% imbal hasilnya. Maka 20% itu menjadi minimum required rate of return. Average operating assetnya berarti rata-rata operating asset yang dimiliki perusahaan. Sedangkan net operating income-nya adalah berapa operating income dari perusahaan yang sebenarnya jadi. Nah, ini kita coba contohnya ya. Dari Zephyr Inc. memiliki operating asset $900.000 dan memiliki tingkatan imbal hasil minimal 20% dari aset ini. Lalu pada periode kali ini, periode sekarang, divisi tersebut memperoleh $30.000. Berapa kali residual income-nya? Berarti tadi net income, net operating income 30.000 dikurangi dengan net average operating asset dikalikan dengan required return. Jadi 100.000 kali 20%. 30.000 kurangi 100.000 kali 20%. Atau dengan kata lain, residual income-nya adalah $10.000. Jadi berapa sih sebenarnya net operating income yang sebenarnya terjadi dibandingkan atau diselisihkan dengan rata-rata imbal hasil minimal yang harus dimiliki oleh perusahaan. Lalu bagaimana kalau misalnya residual income itu akan seperti apa? Nah, residual income ini bisa memberikan motivasi bagi para manajer untuk membuat investasi-investasi yang lebih profitable yang sebenarnya akan ditolak oleh para manajer menggunakan ROI. Ya, karena perhitungannya beda ya. Tadi ROI itu adalah sales dibagi dengan net operating income dibagi dengan average operating asset. Sedangkan kalau ini kita hitung berapa sih net operating income yang nantinya kita bisa dapatkan apabila dibandingkan dengan minimum tingkat imbal hasil yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kalau residual income-nya positif, maka manajer bisa mempertimbangkan atau bisa termotivasi untuk melaksanakan investasi tersebut karena cukup profitable apabila dibandingkan dengan tingkat imbal hasil minimal yang ditentukan oleh perusahaan. Oke, sekarang kita coba ke dalam soal latihan minggu ini ya teman-teman. Langsung kita pindah ke Excel dulu. Nah, kita sudah sampai ke Excel dan kita akan mencoba 2 soal. Nah, di dalam portal saya mengupload 4 soal ya teman-teman. Soal 1 dan kedua akan saya bahas di video minggu ini, sedangkan untuk soal 3 dan 4 itu akan menjadi task minggu ini untuk teman-teman. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1, yaitu mengenai perhitungan return on investment dan residual income dari Billings Company Office Products Division. Nah, kita punya beberapa data, itu ada sales, variable expense, contribution margin, sampai dengan net operating income dan divisional operating asset. Lalu, perusahaan memiliki overall return on investment senilai 15% tahun lalu dan memiliki peluang untuk menambahkan produk lain baru yang membutuhkan tambahan investasi di operating asset senilai $1 juta. Lalu, biaya dan pendapatan karakteristik dari produk lain baru per tahun adalah salesnya 2.000, variable expense-nya 60% dari sales, dan fixed expense-nya $40.000. Kemudian, yang ditanyakan adalah berapakah sebenarnya ROI dari tahun yang terbaru? Oke, ketika produk lainnya diterima. Lalu apabila Anda ada di Dell Heavy Position,
apakah Anda akan menerima atau menolak produk lain yang baru? Kemudian, apabila misalnya ada minimum required rate of return-nya adalah 12% dan kinerjanya ini dievaluasi menggunakan residual income, maka diminta kita untuk menghitung berapa sebenarnya residual income dari divisi office product untuk tahun terbaru dan juga bagaimana apabila produk lain baru ditambahkan. Lalu, apakah Anda akan menerima atau menolak produk lain yang baru? Oke, berarti kita langsung aja ya. Coba yang nomor 1 terlebih dahulu, yaitu menghitung ROI. Nah, ini kita buat terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Ada sales, net operating income, operating assets, margin, turnover, sampai dengan ROI. Pertama untuk present terlebih dahulu. Nah, present ini adalah ketika belum ada produk baru ya, yaitu merupakan kita pindahkan saja yang ada di dalam tabel pertama ini. Itu present salesnya 10 juta dolar, kemudian ada net operating income-nya 800 ribu dolar, operating assets-nya adalah yang divisional operating assets 4 juta dolar. Nah, margin merupakan yang 2 dibagi dengan 1. 2 bagi 1 adalah net operating income dibagi dengan sales, yaitu 8%. Lalu kalau turnover, ini berarti sales ditambahkan dengan operating asset. Ya, sales ditambahkan dengan operating asset. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, sales ini, turnover ini bukan tambah ya, bagi ya. Turnover adalah sales dibagi dengan operating asset 2,5. Sedangkan ROI adalah 4 margin dikalikan dengan 5 itu 20%. Itu satu untuk yang present, untuk yang saat ini. Lalu kita coba tambahkan yang new line. New line itu berarti kita ambil data yang ada di kedua. Salesnya 2 juta, net operating income-nya ini 160 ribu dolar. Dari mana 160 ribu dolar? Karena 2 juta dikurangi dengan fixed expense. Fixed expense-nya 640 ribu dan dikurangi dengan 60% dari sales ya. 2 juta dikurangi dengan fixed expense 640 ribu. 2 juta dikurangi dengan 640 ribu dikurangi dengan 60% kalikan dengan 2 juta. Nah, 160 ribu dolar. Kita kurangi aja dengan expense ya, variable dan juga fix. Kemudian berikutnya adalah operating asset. Operating assetnya ada tambahan 1 juta dolar. Jadi untuk new line-nya saja hanya 1 juta dolar. Berarti margin adalah 2 dibagi 1. Net operating income dibagi dengan sales. Hasilnya 8%. Turnover adalah 1 dibagi dengan 3, yaitu 2. Tidak dalam persen ya kalau turnover. Nah, ROI-nya adalah 4 kalikan dengan 5. Margin kali turnover, yaitu 16%. Nah, sekarang coba kita tambahkan secara total antara yang produk baru dengan yang lama. Jadi langsung aja kita tambahkan 10 tambah 2 juta, 400 tambah 160 ribu, 4 juta tambah 1 juta. Nah, kalau untuk yang di marginnya, ini kita bagi yang 2 dibagi dengan 1. 8%. Turnover-nya berarti sales dibagi dengan operating asset. Itu 2,4. Sehingga ROI-nya adalah 8% kali 2,4. 19,2%. Apabila sudah ditambahkan dengan lini produk baru. Jadi penurunan ya, dari yang awalnya 2% menjadi 19,2%. Nah, ini akan menjadi dasar kita untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah akan menerima atau menolak produk yang baru? Karena terjadi penurunan, walaupun tidak cukup signifikan, tapi ada penurunan ya. Setelah menambahkan produk yang baru, berarti Del Havasi kemungkinan besar akan menolak produk yang baru. Karena secara keseluruhan terjadi penurunan return on investment setelah adanya produk yang baru. Nah, sekarang coba, tadi kan dengan ROI kita menolak produk lini yang baru ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan residual income? Apakah akan ditolak atau tidak? Nah, kalau residual income, berarti kita sama
Pertama kita cari dulu yang present-nya, lalu new line, dan secara totalnya. Present itu operating asetnya adalah 4 juta, ya. Minimum return required-nya adalah 12%, berarti ini kita kalikan saja minimum net operating income antara return required dengan operating asset, 80.000. Actual net operating income-nya adalah yang ini, 800.000. Minimum net operating income, yaitu ini kita masukkan ke sini, 480.000. Sehingga residual income-nya adalah 800 kurangi dengan 480.000. 320.000. New line berarti operating asset yang berbeda, 1 juta dolar. Sehingga minimum net operating income-nya 120.000 dolar. Sedangkan actual net operating income-nya dari yang perhitungan sebelumnya adalah 160.000 dolar. Sehingga residual income-nya adalah 40.000 dolar. Lalu secara total bagaimana? Kita tambahkan operating asset. Ini kali untuk net operating income. Lalu actual net operating income kita tambahkan antara present dengan new line. Dan minimum net operating income yang kita pindahkan. Hasilnya ternyata 360.000 dolar. Dia lebih tinggi dari ketika presentnya itu belum ditambahkan dengan produk baru. Nah, kira-kira gimana nih kita akan menerima atau menolak produk yang baru ini? Nah, ternyata kalau misalnya kita menggunakan residual income approach, itu Delhava sih kemungkinan besar akan menerima produk ini yang baru. Karena terjadi peningkatan residual income setelah ditambahkan dengan produk ini yang baru. Nah, ini merupakan gambaran ya teman-teman ya, bahwa ketika ROI itu saja belum tentu menggambarkan apakah suatu perusahaan bisa menerima atau menolak produk secara secara pasti, karena di dalam residual income ini kita bisa memperoleh motivasi yang lain, motivasi lebih untuk menerima produk tersebut, karena ternyata dia menguntungkan loh dari tingkatan income di atas dari yang rata-rata minimal yang kita butuhkan. Oke, sekarang coba kita ke nomor 2 ya. Nah, di nomor 2 ini adalah mengenai bagaimana kita mengkontraskan return on investment dan residual income dari dua divisi yang berbeda. Misalnya ada divisi Osaka dan Yokohama. Lalu ada sales, net operating income, dan average operating asset. Nah, sekarang untuk nomor 1, bagi setiap divisi, hitunglah bagaimana return on investment di dalam margin dan turnover. Berarti kita harus menggunakan rumus yang margin kali turnover. Oke, berarti kita pakai rumus yang ini ya. ROI sama dengan margin kali turnover. Osaka, berarti kita masukkan saja ROI sama dengan marginnya net operating income dibagi dengan net operating income dibagi dengan sales, lalu dikalikan dengan sales, sorry ini kebalik ya. Ini yang untuk Yokohama, untuk yang Osaka. Nah, yang Osaka itu net operating income bagi dengan sales, ya, kita pindahkan aja langsung, kali sales dibagi dengan operating asset, hasilnya 21%. Yokohama Division, berarti net operating income 720.000, bagi dengan sales 9 juta yen, kalikan dengan sales dibagi dengan operating asset, itu 18%. Nah, kemudian yang kedua, asumsikan apabila perusahaan mengevaluasikan kinerja menggunakan residual income dan minimal required rate of return untuk setiap divisi ada 15%. Lalu bagaimana residual income untuk setiap divisi? Oke, berarti kita pakai pendekatan yang residual income. Berarti kita coba dengan nomor 1 tadi, caranya sama, yaitu operating asset. Ya, ini ada 1 juta yen dan 4 juta yen. Net operating income-nya adalah 210.000 yen untuk yang Osaka. Lalu minimum required return-nya adalah 15% dari operating asset, 150.000, sehingga residual income-nya adalah 60.000 yen. Kemudian Yokohama, operating asset-nya 4 juta yen, net operating income 720.000 yen, required rate of return-nya adalah 15% kali 720.000, yaitu 15% dikalikan dengan 4 juta yen, yaitu 600.000 yen. Sehingga residual income-nya 120.000 yen, atau ternyata dia 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Osaka. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nilai yang lebih tinggi dari Yokohama ini menggambarkan bahwa Yokohama lebih baik dikelolanya? Ternyata teman-teman jawabannya adalah tidak. Kenapa?
Karena Yokohama Division ini memiliki operating assets yang 4 kali lebih besar daripada Osaka. Jadi hal ini merupakan suatu kewajaran, yaitu di mana Yokohama ini secara tidak langsung memiliki aspek operasional yang lebih besar dibandingkan Osaka, sehingga akan memperoleh operating income yang lebih tinggi. Sehingga residual income ini tidak bisa digunakan ketika kita ingin membandingkan kedua divisi yang memiliki ukuran yang berbeda. Itu ukuran di sini bisa dari operating assets-nya yang berbeda. Karena divisi yang lebih besar pastinya akan terlihat lebih baik, walaupun belum tentu dia berkinerja lebih baik. Oke teman-teman, jadi itu kira-kira bagaimana gambaran mengenai residual income dan ROI. Nah, selanjutnya adalah tugas teman-teman ya untuk mengerjakan soal yang nomor 3 dan 4. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk atensinya minggu ini. Semoga kita tetap semangat dan sehat selalu sampai dengan akhir semester. Nah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Sehat dan semangat selalu untuk kita semua. Dan sampai jumpa di minggu depan di waktu yang sama. Lalu kemudian jangan lupa teman-teman untuk selalu komen di forum, karena itu akan menjadi catatan dari presensinya teman-teman. Dan tentunya unduh materinya agar lebih paham lagi mengenai learning objective yang pertama tentunya. Dan juga jangan lupa untuk mengumpulkan task minggu ini. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.